Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Jaya Bersama channel yang membahas seputar bisnis toko bangunan, usaha toko bangunan. Hari ini saya akan membagikan pengalaman atau tips boleh untuk teman-teman untuk gimana caranya membuka usaha atau bisnis toko bangunan ya. Pokoknya ikuti terus. Jadi tipsnya untuk pemula ya, gimana sih caranya membuka toko bangunan? Berapa sih modal yang diperlukan untuk membuka usaha bangunan? Jadi gini teman-teman, saya sharing, saya bagi tipsnya. Jadi untuk membuka toko bangunan itu sebenarnya untuk membuka usaha ya, usaha baik itu usaha toko bangunan atau usaha yang lain-lain, itu sebenarnya langkah pertamanya itu memang niat ya, niat. Kemudian memang modal sangat penting, memang modal. Tapi kalau ada modal tapi tidak ada niat juga ya sama aja, nggak jalan juga usahanya ya. Jadi utamakan niatnya kuat, kemudian kita bisa cari modal. Kalaupun nggak ada modal, kalau ada niat pasti ada jalan ya. Jadi bisa kita cari untuk modalnya, kita cari rekanan. Nah seperti itu. Jadi niat terlebih dahulu, baru kemudian kita cari modalnya. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang sudah memiliki modal modal yang lumayan banyak, itu bisa ke tahap berikutnya, yaitu di survei ya. Survei apa ini? Survei lokasi bisa ya, riset atau riset pasar bisa. Nah, risetnya gimana caranya ya? Misalnya kita berada di suatu kampung atau suatu kota, kita riset, contohnya kita riset dulu pesaing, kita riset pesaing, gimana pesaing di situ, rame atau tidak, banyak atau tidak. Kalau banyak, seberapa besar usaha mereka, seberapa besar pesaing ya. Nah itu kita riset terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada pesaing, oh itu berarti bagus, berarti kita di zona hijau ya, zona biru. Zona biru itu artinya aman, nggak ada pesaing. Nah itu boleh langsung dilaksanakan. Tapi kalau misalnya pesaingnya sudah banyak, ada misalnya 2 atau 3, nah itu kita lihat ya, kita lihat prospeknya mereka gimana, tokonya besar atau enggak, lengkap atau enggak ya. Jadi kalaupun kita mau memaksakan untuk bersaing dengan mereka ya, kita harus melihat seperti itu, mereka lengkap atau enggak, mahal atau tidak, seperti itu kan, pelayanan gimana. Jadi kita harus benar-benar kita cross check atau kita pantau ya kan, calon-calon pesaing kita. Kemudian kalau misalnya ini pesaing ya, kalau misalnya nggak ada pesaing tadi kan udah enak, udah pasti dibeli ya, seperti itu. Kalau misalnya pesaingnya ini ada tapi dia tokonya kecil, tidak lengkap, seperti itu kan, mahal. Nah, itu kita bisa masuk, bisa juga masuk dengan cara ya kita harus lebih lengkap, lebih rapi ya kan, lebih murah, seperti itu. Nah kemudian setelah kita riset tentang pesaing, kita harus riset tentang konsumen. Nah kita sudah riset pesaing nggak ada, tapi konsumen juga nggak ada kan, nggak mungkin ya. Kita harus riset konsumen juga. Contoh riset konsumen, misalnya kita di daerah atau tempat kita ini, lokasi kita yang mau kita buka tokonya itu sudah
di sekitarnya itu ada berapa rumah, ya kan. Misalnya ada sekitar 10 atau 20 rumah, itu bisa, ya kan. Atau lebih padat. Atau ada kompleks, misalnya ada lahan kosong yang memang kedepannya itu mau dibangun rumah, nah itu cocok seperti itu. Tapi kalau misalnya sepi, ya kan, ada cuma 1-2 rumah, kelang lagi atau 1 kilometer lagi baru ada rumah, itu bisa aja, tapi prospeknya kurang bagus, ya kan. Tapi kalau kita di zona yang memang rame, pesaing juga nggak ada, itu bisa dibuka. Nah kemudian kita riset keramaian, ya tadi kan riset konsumen, kemudian kita riset juga konsumen itu. Misalnya ini di sekeliling kita itu ada 20 rumah, kita harus tahu pendapatan mereka itu berapa, pendapatan rata-rata mereka berapa, gaji mereka berapa, ya kan. Misalnya 20 rumah, kerja mereka itu di suatu pabrik yang memang benar-benar gajinya besar, ya kan, di atas UMR atau bahkan di UMR lah. Nah itu bisa, karena kemungkinan untuk berbelanjanya mereka juga besar, ya kan, cash. Kalau misalnya di bawah rata-rata, ya kan, nah itu kemungkinan besarnya kita untuk dihutangin itu sangat besar, ya. Walaupun yang gajinya besar belum tentu dia cash juga, ya kan, tapi untuk kemungkinannya seperti itu. Nah setelah kita riset, baru kita riset tempat kita, ya. Kita harus mengkonsepnya. Setelah langkah-langkah tadi selesai, kita harus mengkonsep. Misalnya kalau kita di tempat yang banyak pesaingnya itu seperti apa. Tadi saya bilang itu, misalnya pesaingnya ini tokonya kecil, ya kan, penyusunannya pun amburadul, apa namanya, displaynya ini biasa aja, berantakan, ya kan, asal-asal aja. Berarti kita harus mengkonsep toko kita yang menarik, yang memang orang nengok senang, ya kan. Itu harus kita konsep. Kemudian udah kita konsep, baru kita masuk ke belajar untuk mengenal barang, memilih barang yang untuk kita jual, ya kan. Misalnya ini tadi kita sudah ada modal, tapi kalau gimana Bang kalau misalnya kita tidak mempunyai modal, kita sudah riset yang tadi, kita sudah riset konsumen, riset pesaing, kita tidak punya modal, kita bisa cari modal, ya. Insya Allah itu kita saya nggak menyarankan untuk pinjem bank, ya kan. Kita bisa di luar dari bank, bisa kita bisa perbanyak kenalan, ya kan. Kita deketin orang-orang yang memang mempunyai uang banyak, contoh seperti investor, gitu kan. Kita cari investor. Susah nggak cari investor? Ya memang agak susah. Susahnya gimana? Investor itu sebenarnya nggak mungkin ngasih uang itu cuma-cuma, kan, seperti itu. Jadi mereka juga perlu data, perlu fakta, kemudian perlu diyakinkan, nah, seperti itu kan. Nah jadi kita sudah riset, kita bukukan, kita buat sebuah laporan riset tentang riset kita, berapa pesaing kita, berapa yang konsumen yang akan beli di tempat kita itu. Nah seperti itu kita bawa ke investor. Nah mudah-mudahan mereka dengan melihat prospeknya, mereka mau untuk bekerja sama. Nah jadi kita sudah punya modal tadi, ya kan, dari investor. Kemudian kalau kita punya modal sendiri, ya itu bagus, ya. Kita tinggal belajar tentang produknya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemula jangan bingung, ya kan. Kalau memang mau berminat untuk buka toko bangunan, itu banyak caranya. Jangan langsung down, jangan mindsetnya langsung wah ini harus perlu ratusan juta. Memang seperti itu, memang iya ratusan juta, tapi kan kita bisa cicil-cicil, nggak harus langsung sekali jadi ratusan juta, enggak. Kita bisa cicil-cicil, ya kan, caranya bisa cicil-cicil. Kita bisa belanja keperluan atau barang dagangan itu
dicicil-cicil. Artinya dicicil-cicil, misalnya kita sudah punya tokonya ya kan. Kita cicil, kita kumpuli biaya atau kita tabung dulu. Nah, kita beli bahan-bahan pokoknya seperti semen. Nah, untuk belanja semen juga kita nggak harus banyak-banyak, harus ratusan sak atau bahkan kita harus DO, nggak perlu. Kita belanja aja dulu 20 sak semen ya kan. Sebelumnya kita cari tahu dulu di lokasi kita itu yang laku semen apa, karena semen banyak mereknya ya. Kita stok dulu 20 sak, 10 sak boleh, 10 sak atau 5 sak nggak apa-apa juga, yang penting ada ya kan, nampak. Kemudian besi-besi ya. Nah, kemudian kayu, nah seperti itu. Belanja besi juga. Nah, ini saya kasih tipsnya untuk belanja besi ya, seperti besi beton ya, besi beton seperti ini. Ini nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu harus sampai ratusan batang ya. Nah, saya ini aja saya sudah hampir 2 tahun juga saya nggak pernah stok banyak. Ini paling saya stok 20 batang ya untuk yang besar ini. Ini yang 12 mili itu 10 paling banyak saya stok ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, kita sesuaikan aja dulu budgetnya atau kita tes pasar ya kan. Nah, untuk besi juga gitu, besi itu banyak merek ukurannya. Nah, kita harus survei di lokasi kita itu banyaknya pakai yang besi yang ukuran berapa, seperti itu kan. Ini saya cuman ada 6 jenis besi, padahal jenis besi itu banyak ya, banyak, tapi di sini yang laris memang cuman ini ya. Jadi saya nggak perlu stok yang lain, itu bisa terpendam modalnya. Nah, untuk seng seperti itu juga ya, seng nggak perlu banyak-banyak, kita harus beli ratusan kodi atau puluhan kodi. Nah, saya cuman sekodi aja, paling sekodi. Nah, kalau misalnya ada yang beli banyak ya udah kita belanjakan ya, kita belanjakan baru banyak sesuai permintaan. Nah, seperti itu, triplek seperti itu. Jadi modal kita yang minim tadi atau yang memang tidak terlalu banyak itu bisa kita maksimalkan, kita bisa belanja yang lain. Nah, setelah kebutuhan pokoknya itu terpenuhi, baru kita kebutuhan yang memang nggak terlalu dibutuhkan. Contoh kayak cat ya, itu tapi kalau cat menurut saya sih agak dibutuhkan ya. Memang dia bukan bahan pokoknya untuk di bangunan, tapi cat itu biasanya orang kalau mau lebaran itu ganti cat rumah, itu bisa. Nah, untuk cat biasanya ada sales ya, ada sales, kita bisa mengundang sales nanti. Nah, kemudian barang-barang apa lagi seperti sekop itu ya kan, itu bisa kita stok. Nah, barang-barang ras seperti ini, seperti tempat saya ini, dengan budget yang saya miliki, saya nggak perlu banyak-banyak. Contoh, saya beli tang ya, untuk pertama saya buka ini udah banyak, ini sudah mulai banyak. Dulu saya hanya beli ini 3 piece, yang ini 3 piece, ini 3 piece, 3 semua 3. Jadi untuk apa? Memang ada juga yang bilang nggak menarik, nggak banyak. Iya bener ya, kalau banyak itu menarik. Contoh kayak kita jualan buah, kalau buahnya nggak banyak, orang nggak menarik gitu. Tapi kan untuk apa kita banyak-banyak, kita belum tahu konsumen itu pakainya itu atau yang mana kan gitu. Lagian kalau kita beli satu lusin langsung gitu kan, kalau kita beli satu lusin langsung, harganya misalnya sekitar 200.000. Dengan kita beli satu lusin itu 200.000 tertonggok di sini teman-teman. Jadi kita beli 3 misalnya, 50.000 misalnya, ini kan misalnya 50.000. Kita yang 150.000 lagi bisa kita dapat ini, bisa dapat tang yang ini, bisa yang ini. Nah, seperti itu. Jadi nggak melulu harus satu lusin gitu kan. Jadi kita tes dulu pasarnya. Kita beli 3 dulu, 3 udah banyak
ya kan? Jadi rame. Nah, seperti itu. Pesaing kita misalnya nggak ada yang tang jenis ini, misalnya tang yang merek lain, kita sediakan jadi pilihannya itu lebih banyak. Nanti kalau kita sudah modalnya sudah terkumpul lagi, kemudian kita udah misalnya ini investor ada ngasih tambahan modal, itu baru kita banyain ya, kita lengkapin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemula itu sebenarnya nggak susah ya, nggak susah. Yang penting niat itu tadi. Nah, seperti saya. Alhamdulillah kami baru berjalan 1 tahun lebih ya, bulan 7 2024 itu kita berumur 2 tahun, tapi alhamdulillah kita sudah mempunyai satu cabang ya, toko cabang. Jadi kok seperti itu ya, pengalaman saya aplikasikan seperti itu. Kita nggak perlu banyak-banyak, kita coba aja dulu berapa jenis item ya. Nah, contohnya mana lagi saya yang sikit-sikit ya. Nah, seperti ini gembok-gembok ini coba saya 2. Memang ada yang beli ada, tapi kita harus mengerim-ngerim. Nah, ini contoh kunci-kunci engkol seperti ini. Saya dulu cuman pesen 3. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa satu kotak ya, satu dus. Nah, baru nanti kita ke barang-barang yang memang unik. Unik itu artinya ya orang nggak nyari, nggak kebutuhan pokok, tapi sebagian orang ada yang cari. Contoh seperti Grenda, Bor, ini kan bengkel-bengkel, tapi kita tetap sediakan untuk melengkapi toko. Nah, seperti ini ya. Nah, cat juga seperti itu, kita lengkapi, kita belanja sedikit-sedikit dulu. Warnanya yang penting warnanya lengkap ya, warna merah berapa ya, biasanya warna putih dan hitam itu yang memang fast moving, jadi kita stoknya yang merah yang putih dan hitam ya, putih dan hitam itu lebih banyak biasanya, seperti itu untuk awal-awal. Kuas seperti itu juga teman-teman, saya pertama beli kuas itu selusin untuk yang kecil-kecil. Nah, lama-lama karena memang orang sudah tahu di sini ada kuas, jadi banyak penjualan ya, jadi kita tambah jadi 2 lusin sekali belanja, atau 3 lusin, 4 lusin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat atau memang ingin membuka usaha toko bangunan, itu jangan takut. Yang penting niatnya dulu, niatnya diluruskan, kemudian nanti riset, teman-teman bisa riset. Kalau memang teman-teman nggak punya modal, teman-teman udah riset ini, teman-teman nggak punya modal, ya udah, teman-teman bukukan risetnya itu, teman-teman cari memang orang yang mempunyai cukup dana, teman-teman ajukan proposalnya. Ini seperti ini, teman-teman jelaskan ya, jelaskan keuntungannya apa. Nah, keuntungannya buka toko ini apa. Ya, insya Allah mau ya. Saya juga seperti itu. Saya ini bukan pemilik dari toko ini ya. Saya hanya pengelola. Jadi kita ada investornya, kita ada pemilik. Pemiliknya itu artinya pembagian persennya yang terbanyak. Dia yang memiliki bangunan. Jadi saya tidak ada milik aset apa-apa. Jadi saya hanya menjalankan dari awal ya. Saya dipercaya dari awal karena saya itu tadi, riset itu tadi saya berikan ke mereka. Oke teman-teman, sekian tips-tips dari saya tentang usaha toko bangunan untuk pemula. Bagi teman-teman yang ingin membuka usaha toko bangunan, boleh diikutin terus channel kita ya. Insya Allah nanti kita buatkan video-video lain tentang seputar usaha bangunan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.